Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Irfan Maulana selaku dosen mata kuliah Desain Produk dan Bidding Kreatif. Yang pertama-tama di sini saya Hagia Zarin Livia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan bisnis saya yang bernama Keripik Bawango. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada deskripsi usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan mendalam mengenai gagasan dasar, analisis latar belakang, serta nilai kebaruan inovasi yang saya tawarkan pada produk Keripik Bawango. Di slide ini, mengapa saya memilih usaha Keripik Bawango? Sebagai mahasiswa di UYM, saya sering mengamati kebiasaan teman-teman kuliah yang gemar sekali mencari camilan praktis saat belajar kelompok, santai maupun begadang. Saya melihat industri makanan ringan terus bertumbuh pesat, namun ketersediaan camilan lokal yang berkualitas, renyah alami dan memiliki kemasan yang higienis serta estetis di wilayah kampus kami masih sangat terbatas dan belum tergarap dengan serius. Lalu latar belakang solusi produk, saya merasa prihatin melihat keripik bawang tradisional di pasar yang umumnya dikemas sederhana menggunakan mika tipis atau plastik curah, mudah alot karena tidak kedap udara serta mengandung terlalu banyak sisa minyak penggorengan. Oleh karena itu, melalui tugas ini saya merancang sebuah formula khusus untuk menaikkan kelas camilan lokal ini dengan perpaduan adonan berkualitas tinggi yang rasanya gurih alami tanpa pengawet. Lalu pada slide selanjutnya ada nilai inovasi produk. Ketika saya merumuskan ide produk ini, saya terinspirasi langsung dari karakteristik teksturnya yang renyah dan gurih khas buatan rumah, persis seperti yang saya tunjukkan pada foto di samping. Saya ingin mempertahankan tekstur gelembungnya, gelembung renyah dengan taburan daun seledri segar yang tersebar merata di seluruh adonan. Inovasi proses yang saya terapkan adalah penggunaan alat peniris minyak atau spinner, yaitu mekanis khususnya. Bagi saya, teknik penirisan minyak ini sangat krusial karena berhasil menekankan sisa minyak seminimal mungkin, sehingga keripik bawango ini racikan saya tetap renyah optimal dalam jangka panjang tanpa menimbulkan bau tengik. Lalu pada bagian 2, strategi branding. Bagaimana saya menyusun filosofi nama mereknya, identitas visual, serta menetapkan posisi brand Keripik Bawango di tengah ketatnya persaingan pasar. Langsung saja, slide selanjutnya ada identitas visual dan filosofi merek. Makna nama Bawango ini yaitu saya ciptakan secara kreatif dengan mengambil kata dasar bawang dan menambahkan huruf vokal O di bagian akhirnya. Modifikasi ini sengaja saya lakukan agar terdengar lebih ramah di telinga anak muda, berkarakteristik unik, dinamis, serta mudah diingat di era pemasaran media sosial saat ini. Lalu warna dan identitas visual Keripik Bawango, saya menetapkan warna utama onion gold atau emas pada bawang yang hangat untuk melambangkan kerenyahan, kelezatan, dan kualitas premium produk saya. Saya padukan dengan warna sekunder atau clary green guna menyeratkan kesegaran bahan baku alami pilihan yang saya gunakan dalam adonannya. Lalu ada positioning di pasarnya. Saya ingin memosisikan keripik bawango ini sebagai pelopor camilan tradisional naik kelas. Fokus saya adalah mengubah cita keripik bawang curah yang murah dan berminyak menjadi jajanan yang dikemas eksklusif, higienis, bercita rasa modern, namun harganya tetap sangat bersahabat bagi kantong mahasiswa. Di set selanjutnya, desain kemasan dan prototipe produk. Untuk kemasan keripik bawango, saya memutuskan meninggalkan kantong plastik mika biasa yang tipis. Saya memilih wadah jenis standing pouch modern berbahan kertas kraft coklat tebal dengan lapisan aluminium foil di bagian dalam serta dilengkapi jendela transparan di depannya. Pilihan ini sangat penting bagi saya karena selain terlihat premium, jendela transparan memungkinkan calon pembeli melihat langsung keindahan fisik keripik bawangnya kering di dalamnya. Kemasan ini juga memiliki fitur zips lock kokoh untuk menjaga kerenyahan keripik saat tidak langsung dihabiskan. Pada bagian 3, rencana produksi dan keuangan. Rincian langkah operasional pembuatan, pembagian tugas, serta kalkulasi harga pokok produksi yang saya susun secara terukur dan logis.
Rencana operasional dan perhitungan HPP. Di sini ada komponen usaha, uraian operasional dan bahan baku berdasarkan dokumen acuan, kalkulasi finansial mandiri atau HPP. Yang pertama itu ada bahan baku utamanya, yaitu tepung terigu, protein tinggi pilihan, tepung tapioka, rajangan seledri, bawang merah, bawang putih segar, air, minyak, serta garam dan bumbu penyedap rasa lainnya. Lalu kalkulasinya yaitu biaya variabel yang saya habiskan untuk satu siklus produksi yaitu 5 kg seharga 374.000. Lalu SDM dan alatnya, karena ini rintisan mandiri, saya membagi fokus kerja ke peran dapur atau membuat adonan dan menggoreng, kontrol kualitas, sortir kerapihan ukuran, pengemasan ziplock, serta admin toko digital. Lalu pada kalkulasinya, biaya tetap modal awal peralatan dapur yaitu wajan, kompor, spinner, sealer seharga 890.000. Lalu kalkulasi HPP, untuk menghindari kesalahan penetapan harga, saya menghitung HPP secara detail, yaitu HPP per kilogramnya 374.000 per 5 kg sama dengan 74.800 per kilogram. HPP per kemasan personalnya 250 gram seharga 74.800 menjadi 74.800 dibagi 4 menjadi 18.700 per bungkusnya. Lalu kalkulasinya ini saya buat agar harga jual produk tetap rasional dan kompetitif di kampus. Di sini strategi harga jual dan profit bisnis. Target keuntungan yang realistis, saya menyusun penetapan harga jual ini dengan sangat hati-hati agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan HPP produksi saya sebesar 18.700 per bungkus, saya memutuskan menjual kemasan 250 gram dengan harga 35.000. Melalui harga jual ini saya memperoleh keuntungan bersih sebesar 16.300 per bungkusnya. Lalu bagi saya nominal ini sangat rasional karena menawarkan nilai tambah berupa kemasan standing pouch premium yang tahan lama, kualitas kerenyahan tanpa minyak sisa, dan jaminan kebersihan produk. Lalu yang terakhir, strategi pemasaran dan distribusi mandiri. Sistem penjualan hybrid, saya menerapkan metode pemasaran dua arah secara luring atau offline. Saya menitipkan produk saya di kantin kampus, Yatsi, dan toko lokal. Secara daring, online saya mengelola pesanan lewat Shopee dan TikTok Shop. Lalu pemasaran konten kreatif, saya memanfaatkan platform TikTok dan Instagram Reels untuk membuat video pendek berkonsep BTS atau behind the scan guna menunjukkan kebersihan proses dapur pembuatan keripik bawangol saya untuk membangun rasa percaya calon konsumen. Lalu sistem pemesanan pre-order atau PO di tahap awal operasional ini, saya menggunakan sistem PO untuk menyesuaikan volume produksi dengan pesanan yang masuk. Sistem ini sangat membantu saya dalam menghemat modal kerja dan menjamin keripik tiba di tangan konsumen dalam kondisi segar. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.